Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel saya yang akan selalu menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia Islam. Di video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui kisah pembebasan Baitul Maqdis saat masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baitul Maqdis adalah nama lain dari Al-Haram Asy-Syarif atau Tanah Suci yang Mulia yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa yang merupakan salah satu masjid tertua dan terpenting dalam Islam. Masjid ini juga menjadi tempat tujuan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum Islam datang, Baitul Maqdis telah dikuasai oleh berbagai kekuatan seperti Bani Israel, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, dan Bizantium. Pada abad ke-7 Masehi, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang merupakan penerus Romawi Timur. Bizantium adalah kerajaan Kristen yang sangat bermusuhan dengan Islam. Mereka sering menindas dan membunuh umat Islam yang tinggal di wilayah mereka, terutama di Syam dan Palestina. Untuk membebaskan tanah-tanah suci dari cengkraman Bizantium, para sahabat Nabi Muhammad SAW berjuang dengan gigih dan berani. Salah satu sahabat yang paling berjasa dalam hal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang adil, tegas, dan bijaksana. Beliau juga seorang mujahid yang tangguh, yang tidak takut menghadapi musuh-musuh Islam. Pada tahun 16 Hijriah atau tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin pasukan Islam yang berjumlah 35.000 orang untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Pasukan ini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, salah satu panglima perang terbaik dalam Islam. Abu Ubaidah bersama dengan Khalid bin Walid, Yazid bin Abu Sufyan, dan para sahabat lainnya berhasil mengepung dan mempersempit ruang gerak pasukan Bizantium yang berada di dalam Baitul Maqdis. Pasukan Bizantium yang terdesak akhirnya setuju untuk berdamai dengan syarat bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersedia datang menemui mereka. Mereka tidak mau menyerahkan kota itu kepada orang lain selain Umar. Mereka menganggap Umar radhiyallahu anhu sebagai orang yang paling pantas untuk menerima kota itu, karena beliau adalah pemimpin umat Islam dan pengganti Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berangkat dari Madinah menuju Syam untuk menemui pasukan Bizantium. Beliau tidak membawa banyak pengawal, hanya beberapa orang sahabat. Beliau juga tidak mengenakan pakaian yang mewah, melainkan pakaian yang sederhana dan sudah robek di beberapa bagian. Beliau juga tidak menunggang kuda, melainkan unta yang beliau gantian dengan sahabatnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu sampai di Syam, beliau disambut oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan para panglima lainnya. Mereka semua sangat hormat dan kagum kepada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah hendak mencium tangan Umar, sementara Umar bin Khattab hendak mencium tangan Abu Ubaidah, namun keduanya menolak dan saling berpelukan. Kemudian mereka berjalan menuju Baitul Maqdis. Di depan pintu kota, Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan Patrik Sopronius, pemimpin gereja Bizantium. Sopronius adalah orang yang meminta Umar datang untuk menerima kota itu. Ia membawa kunci kota dan menyerahkannya kepada Umar. Umar pun menerima kunci itu
dan memasuki kota dengan tenang dan santun. Beliau tidak sombong atau angkuh, melainkan rendah hati dan berakhlak mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memasuki Baitul Maqdis melalui pintu yang sama dengan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW saat malam Isra. Beliau menuju ke Masjid Al-Aqsa yang saat itu dalam keadaan kotor dan rusak. Beliau membersihkan masjid itu dengan tangannya sendiri dan memerintahkan para sahabat untuk membantu. Beliau juga membangun kembali masjid itu dan memperbaiki fasilitasnya. Beliau juga menetapkan azan sebagai panggilan sholat di masjid itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga memberikan jaminan keamanan dan kebebasan kepada penduduk Baitul Maqdis baik yang muslim maupun yang non-muslim. Beliau tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, melainkan memberikan hak dan perlindungan kepada mereka. Beliau juga tidak merampas harta atau properti mereka, melainkan memberikan keringanan pajak dan bea. Beliau juga tidak mengganggu tempat-tempat ibadah mereka, melainkan memberikan izin dan toleransi kepada mereka. Salah satu contoh sikap toleransi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ketika beliau diajak oleh Sophoronius untuk berdoa di gereja makam suci, yang merupakan tempat suci bagi umat Kristen. Umar menolak untuk berdoa di sana, bukan karena benci atau sombong, melainkan karena khawatir jika beliau berdoa di sana, maka orang-orang Islam di masa depan akan mengklaim gereja itu sebagai milik mereka dan mengusir orang-orang Kristen dari sana. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau menyakiti perasaan orang-orang Kristen, melainkan menghormati mereka. Demikianlah kisah pembebasan Baitul Maqdis saat masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini mengajarkan kita tentang keberanian, keadilan, dan toleransi dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu pahlawan pembebasan Baitul Maqdis yang tercatat dalam sejarah Islam. Siapakah pahlawan berikutnya yang akan membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Israel? Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berjuang di jalannya. Amin ya robbal alamin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.